Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Walid Samsudin dan NPP 20422310003 dari angkatan 2023. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Rancang Bangun Safety System dan Monitoring Tenaga Kinerja Tenaga. Ya, di sini saya mengambil judul yang dimana rancang bangun safety system dan monitoring tegangan kinerja jaringan distribusi energi safety system. Dan di sini ada dosen pengampu juga yaitu Bapak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho STMT. Nah, kenapa sih saya mengambil judul tersebut? Saya mempunyai beberapa alasan yaitu permasalahan nyata di lapangan. Nah, permasalahan nyata di lapangan ini di jaringan distribusi energi, khususnya di sistem tiga fasa, sering terjadi masalah seperti fluktuasi, kemudian tegangan, kemudian juga ada over voltage, kemudian ada arus lebih atau under voltage. Nah, hal ini bisa menyebabkan kerusakan peralatan, pemadaman listrik, dan juga bahkan bisa beresiko kebakaran. Nah, maka dari itu dibutuhkan sistem yang bisa mendeteksi gangguan secara real time dan otomatis merespon. Nah, kemudian di sini juga saya beralasan minimnya sistem proteksi berbasis IoT, yang di mana proteksi tersebut itu masih konvensional. Padahal saat ini teknologi IoT itu bisa memberikan solusi monitoring jarak jauh dan real time juga. Nah, dengan menggunakan perangkat seperti ESP32 ditambah LoRa dan juga ditambah MQTT. Nah, kemudian di sini juga saya beralasan karena relevan dengan smart grid dan industri 4.0. Nah, sistem ini mendukung digitalisasi energi yang dimana sesuai dengan arah perkembangan industri dan juga kebutuhan smart grid. Jadi dari sisi riset dan implementasi ini, sistem ini bisa sangat relevan dan aplikatif. Nah, kemudian di sini ada daftar isi. Selanjutnya di sini ada bab pendahuluan yang dimana saya mengambil dari bab pendahuluan itu karena misal contoh kan latar belakangnya jaringan distribusi energi listrik merupakan komponen vital dalam sistem kelistrikan yang berfungsi menyalurkan energi dari pusat pembangkit dari konsumen akhir. Nah, keadaannya dan kestabilan tegangan dalam jaringan distribusi sangat penting untuk memastikan kontinuitas pasokan listrik dan mencegah kerusakan pada peralatan listrik konsumen. Namun di sini juga praktiknya itu jaringan listrik sering mengalami gangguan seperti fluktuasi tegangan, beban berlebih, dan gangguan lainnya yang dapat menyebabkan pemadaman listrik atau kerusakan peralatan. Kemudian sayangnya di sini itu di lapangan jaringan listrik sering kali tidak luput dari permasalahan. Nah, kemudian di sini eh, perlu difokuskan juga bahwasanya nanti akan diperlukan sebuah sistem yang mampu memantau parameter kelistrikan secara real time dan juga sekaligus mampu memberikan respon otomatis ketika terjadi anomali. Nah, terus di sini juga peran teknologi atau IoT itu sangat relevan dengan menggabungkan sensor-sensor listrik, microcontroller pintar seperti SP32, serta sistem komunikasi jarak jauh LoRa GSM. Nah, maka dari itu kita eh, terbuka peluang untuk merancang sebuah sistem yang bukan hanya memonitoring, tetapi juga menjaga keselamatan jaringan distribusi secara proaktif. Nah, tetapi juga kita bisa untuk mengambil atau pengambilan keputusan cepat seperti memutus arus, menyalakan alarm atau mengirim notifikasi secara otomatis supaya kita bisa aman atau safety dan bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari rumusan masalah itu dari saya sendiri mengambil tiga.
Tiga, permasalahan yang dimana bagaimana merancang sistem monitoring tegangan yang mampu mendeteksi fluktuasi tegangan secara real pada jaringan distribusi energi. Kemudian bagaimana mengintegrasi sistem monitoring tersebut dengan safety system yang dapat memberikan respon otomatis terhadap kondisi abnormal seperti alpha atau undervoltage. Bagaimana sistem ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam lingkungan industri atau perkotaan yang memiliki beban listrik tinggi. Nah, di situ kita bisa mengendalikan dari beberapa kayak microcontroller ESP32. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Di sini ada batasan masalah. Dan dimana kita kayak batasan masalah untuk kayak bagaimana merancang sistem monitoringnya, terus bagaimana mengintegrasi sistem monitoringnya. Kalau sistem yang dirancang itu apakah hanya untuk monitoring tegangan dan arus pada jaringan atau ya dua-duanya kayak gitu. Nah, kemudian setelah batasan masalah itu ada tujuannya. Tujuannya itu mungkin saya akan menjelaskan kayak permasalahan atau poin pentingnya, misalkan contohnya rumus masalah. Nah, itu untuk apa, untuk deteksi tegangan sistem safety otomatis atau otomatis ya, dan implementasi di area padat. Kemudian jadi batasan masalah itu kita fokus ke monitoring dan proteksi tegangan dan arus sistem tiga fasa. Nah, memakai apa, memakai SP32, LoRa, dan MQTT. Nah, kemudian di sini ada tujuan juga yang dimana nanti akan sistem ini bisa memantau dan merespons secara otomatis serta bisa memonitor lewat dashboard IoT. Nah, kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Nanti tinjauan pustakanya ya kita fokus dulu kayak definisinya merupakan tantangan besar dalam sistem kelistrikan modern, terutama ketika berbicara tentang kestabilan, tegangan, dan faktor keselamatannya. Nah, di sini ya emang kita fokus supaya kestabilan dan keselamatannya ya. Kemudian ini contoh misal permasalahannya itu ada seperti over voltage, under voltage, serta lonjakan arus seperti surge current yang dapat menyebabkan kerusakan alat dan membahayakan keselamatan operasional. Nah, di sini juga dukungan terhadap sistem komunikasi nirkabel itu seperti LoRa memungkinkan sistem monitoring menjangkau lokasi terpencil dengan konsumsi daya rendah, menjadikannya ideal untuk infrastruktur distribusi yang luas. Nah, untuk tinjauan pustaka itu misal isinya itu kayak kajian penelitian dahulunya itu seperti apa. Nah, kayak contoh menggunakan SP32 LoRa, kemudian efektivitas MQTT dan dashboard Tringbot. Kemudian ada peran sensornya. Nah, sensor apa aja. Kemudian selanjutnya supaya diperkuat juga ya. Diperkuat dengan perkembangan IoT dan juga edge computation di smart grid. Nah, terus juga di sini saya ada beberapa kayak nantinya akan ada gambar referensi ya, arsitektur sistem monitoring IoT dari literaturnya. Kemudian di sini ada metode atau bisa juga kayak metodologi yang dimana saya sendiri menyiapkan alat dan bahan. Nah, ada ESP32, development board, kemudian multimeter digital. Ini lengkap banget ya. Nah, ada clamp meter juga, kemudian ada power supply, on breadboard, ada bubble jumper, solder dan timah, casing panel box, kemudian laptop untuk ngoding entah itu Arduino ataupun Visual Code. Nah, di sini ada beberapa sensornya kayak sensor tegangan AC yang isi MPT 101B. Selanjutnya ada PZEM yang 004T V3 sensor tegangan, arus daya dan energi. Kemudian di sini ya ada SCT 013 atau 30A ya, ampere sensor arus non inverse. Kemudian ada STHT31 sensor suhu dan kelembapan. Sini ada DS18B20 juga sensor suhu digital.
ada relay, buzzer, dan LED. Ini LED-nya kita kalau keseharian bisa menggunakan ini terlebih dahulu, buzzer juga skala kecil ya. Kemudian apabila diimplementasikan industri pastinya kita menggunakan skala yang besar, yaitu buzzer ataupun LED-nya. Kemudian di sini ada LoRa, GSM, kemudian ada voltage Defender circuit, kemudian ada resistor, kapasitor, PCB, terminal blok ini ada tambahan juga ya. PCB kita supaya meringankan atau menjadi sebuah produksi untuk mengimplementasikannya. Kemudian di sini ada LCD 12 yang dimana ini nanti untuk tampilan data real time-nya kayak gimana supaya kita juga bisa bisa mengetahui kondisi yang telah kita dapatkan kayak gitu. Kemudian ada konektor terminal dan kabel listrik ini untuk tambahan juga kayak supaya lebih aman safety juga. Nah, setelah itu ada MQTT Broker atau softwarenya ya kayak monitoringnya bagaimana hal tersebut stabil atau tidak. Selanjutnya di sini ada model transmisi yang dimana nanti kita fokusannya itu kayak menggunakan protokol untuk sensor microcontroller, kemudian menggunakan LoRa juga GSM ya. Itu untuk transmisi jarak jauh, kemudian ada gunakan MQTT untuk komunikasi dashboard, Thingboard. Nah, kayak gitu. Ini penjelasannya sangat detail juga. Nah, di sini ada infrastruktur platform atau software. Nah, infrastruktur platform atau software ini kita pastinya kan menggunakan Arduino IDE, kemudian Visual Code juga ya untuk penambahan programmer, untuk program ESP32-nya juga, kemudian MQQ komunikasi IoT-nya, Docker MQQ seperti ya Masku itu dapat diinstal secara lokal kayak gitu. Kemudian di sini akan ada Thingboard Node-RED, tampilan data dan kontrol otomatis kayak gitu. Kemudian di sini ada tambahan juga Virabase, yang benar Google Sheet bisa jadi cadangan logging cloud. Nah, kemudian selanjutnya ada diagram blok yang dimana ini diagram bloknya kayak inputan, kemudian proses dan pastinya kan ada outputannya. Nah, inputannya apa aja ya beberapa sensor yang saya butuhkan ketika diimplementasikan di pengambilan atau persiapan TA ini. Kemudian sistem ini dirancang bangun ini dirancang untuk memantau, melindungi jaringan distribusi energi listrik dan pendekatan terintegrasi yang berbasis sensor, kemudian microcontroller dan juga sistem komunikasi cerdas atau IoT yang bisa memudahkan kita untuk memonitoring jarak jauh atau jarak dekat. Nah, di sini juga seluruh data yang dikumpulkan itu dari berbagai sensor kemudian diproses oleh microcontroller, utamanya kan kayak SP32 ya, yang dikenal untuk komputasi dan konektivitas nirkabel yang handal kayak gitu. Nah, ini juga informasi kondisi sistem secara real time akan ditampilkan melalui layar LCD. Nah, seperti yang saya jelaskan butuh apa aja ya beberapa komponen yang perlu kita implementasikan. Nah, ini ada flowchart juga, ini gambaran kasarnya ya. Nanti apabila emang sudah disetujui juga bakal dilanjutkan kayak gitu. Kayak star kan, ini input, kemudian kayak nanti setelah sudah selesai semua rangkaiannya pasti kita membutuhkan websitenya yang dimana nanti akan memasukkan alamat websitenya kayak gimana di untuk loginnya dan lain sebagainya sampai ada data baru masuk ke database ini kayak monitoring pendataannya stabil enggak sih kayak gitu. Nah, ini kasaran gambarnya yang saya butuhkan dari apa yang didiskusikan atas itu. Nah, di sini kan ada LCD, ESP, kemudian ada beberapa sensor, kemudian juga ada LoRa dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini ada sensor dan topologi yang di mana nanti dari
Pembahasan ini itu menjamin akurasi pengukuran dan responsivitas sistem dalam mendeteksi gangguan. Nah, sistem ini mengandalkan sensor listrik dan lingkungan untuk memantau parameter penting seperti tegangan, arus, daya, suhu, dan kelembaban. Nah, semua sensor ini diintegrasikan dengan microcontroller ESP32 yang kemudian memproses data dan mengirimkan ke server atau dashboard monitoring melalui komunikasi nirkabel seperti LoRa dan GSM atau GPRS. Nah, nanti ini selain parameter kelistrikan juga bakal dilengkapi dengan sensor suhu yang terpasang pada bagian terminal atau kabel untuk memantau suhu konduktor. Dan sensor DHT22 atau SHT31 ini digunakan untuk mengukur suhu kelembaban lingkungan di dalam panel distribusi. Data dari sensor di lingkungan ini penting untuk mendeteksi potensi overheat atau kelembaban tinggi yang bisa menyebabkan short circuit atau kerusakan komponen. Ya, sangat lengkap banget yang saya siapkan untuk konsepan atau kasaran dari penugasan dan juga persiapan TA. Kemudian di sini ada kesimpulannya, bab terakhir dan saran juga. Nah, saya itu menyimpulkan bahwasanya ini sistem berhasil mendeteksi gangguan kelistrikan. Kemudian ada respon juga otomatis seperti relay dan buzzer itu berhasil aktif saat over voltage terjadi atau ada problem solving lah di industrinya. Kemudian data bisa dikirim ke dashboard dan divisualisasikan secara real time. Dan nantinya itu yang diinginkan atau kesimpulan ini, sistem ini siap dikembangkan untuk jaringan smart grid seperti itu. Dan nanti saran yang saya dapatkan juga ya, ini apabila melanjutkan atau ada kelanjutan dari apa yang telah saya rencanakan dan juga pasti melengkapi bagian yang belum lengkap, kemudian mempunyai beberapa saran. Contoh misalkan seperti integrasi antar LoRa dan lain sebagainya itu ada tambahan, entah itu tambahan failover, WiFi, GSM, LoRa otomatis ya switching. Kemudian inginannya juga ada tambahan SD card untuk data logging lokal. Selanjutnya di sini ada enkripsi MQTT untuk keamanan sistem dan pastinya yang terakhir juga itu menginginkan untuk integrasi AI seperti prediksi gangguan dengan electric impulse seperti itu. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka yang saya dapatkan referensi riset-riset juga untuk memvalidasikan bagaimana konsepan saya dari awal sampai terakhir. Ini untuk daftar izinnya sendiri udah sesuaikan dengan halaman, ada penomorannya juga, ini covernya dan saya siapkan dari beberapa waktu sebelumnya kayak gitu. Ya, untuk penjelasan dari saya itu aja. Mohon maaf, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pantas dan kurang sopan dan juga penyampaian dari isi-isinya yang kurang lengkap dan terima kasih banyak sudah atau menginginkan harapan saya itu memberikan saran untuk melengkapi tugas atau kasaran TA yang nanti akan diimplementasikan. Kemudian terima kasih juga kepada dosen pengampu Bapak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho STMT yang sudah memberikan dan juga membimbing saya sebagai mahasiswa teknik instrumentasi Fakultas Vokasi. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.